Karena apabila menyebabkan orang lain celaka, Anda tetap akan dihukum. Sampai dulu kita pernah mengungkapkan ada sebuah kasus di Aceh Barat, pencuri masuk rumah tengah malam, meraba-raba lewat jendela, akhirnya terabalah cok listrik. Rice cooker. Bukan nasinya yang matang, orangnya yang matang. Begitu dia meraba cok listrik, setrum, meninggal dunia. Apa yang terjadi? Ketika diproses oleh pihak kepolisian, ternyata tuan rumahnya pun ikut bersalah. Kenapa? Karena melakukan sebuah kelalaian yang menyebabkan orang lain celaka. Maka hati-hati yang rumahnya kira-kira tidak aman. Nanti berikan petunjuk-petunjuk yang aman kepada pencuri yang masuk ke dalam. Jangan masuk lewat sini karena ada cok listrik telanjang. Masuk lewat pintu depan saja. Dan usahakan ketika masuk ke dalam, tulis lagi sediakan makanan di atas meja. Sebelum beroperasi makan dulu, jangan sampai mati kelaparan. Kalau ingin keluar ini lewat pintu depan saja. Itu hukum di Indonesia. Jadi bagi kita sangat menghargai orang-orang yang berbuat salah. Maka dalam Islam tidak dihargai orang-orang yang mengintip. Jadi Nabi ajarkan mengucapkan salam 3 kali, ketuk pintu, jaga interval waktunya. Kalau rumah itu besar, mungkin adalah jeda waktu lebih panjang sambil menunggu tuan rumah maju ke depan. Setelah 3 kali ditunggu tidak ada respon, maka sudah boleh permisi. Jangan teriak-teriak di rumah orang. Ada adab yang diajarkan dalam Islam. Itu Sayyidina Umar. Maka Nabi kirimkan surat tersebut kepada para raja. Ada yang menerima surat Nabi seperti Kaisar Heraklius. Beliau musyawarah dengan para pendetanya, menunjukkan surat itu kepada para pendeta. Beliau bertanya, bagaimana pendapat kalian? Pendeta ini baca, katanya, benar bahwa yang mengirim surat ini adalah Nabi akhir zaman, dan benar dakwahnya. Cuma pilihan di tangan Anda ada 2. Bila Anda terima dakwah ini, Anda selamat di akhirat, tetapi di dunia Anda dipecat dari jabatan seorang raja oleh bangsa Romawi. Tapi bila Anda menolak surat ini, Anda tetap sebagai raja, tapi muliakan surat yang sudah dikirim ini dengan memberikan balasan yang baik. Ternyata Kaisar Heraklius memilih alternatif yang kedua, ingin tetap menjabat sebagai raja, dan surat Nabi dibalas dengan hadiah-hadiah yang mewah. Begitu utusan Rasulullah sampai ke Madinah, ke Mekah, Madinah pada waktu itu, Nabi kemudian ucapkan, amma hadza faqad athara ad-dunya 'ala al-akhirah. Adapun si kaisar ini dia lebih prioritaskan kehidupan dunia daripada akhirat. Maka dia menanggung dosa dirinya dan dosa-dosa bangsa Rum yang tidak ikut beriman beserta dirinya. Tetapi karena dia muliakan surat ini, adamallahu mulkahum, semoga Allah kekalkan kekuasaan mereka. Dan begitu mengetahui doa Nabi Muhammad disampaikan oleh kurirnya, oleh kaisar ini segera berwasiat bahwa surat yang dikirimkan oleh Muhammad ini, dalam bahasanya, oleh Muhammad ini tidak boleh disentuh kecuali oleh raja yang sedang berkuasa ataupun putra mahkotanya. Mereka menjaga sunnah Nabi, doa Nabi. Karena menjaga doa Nabi, sampai hari ini keturunan terakhir dari Kaisar Heraklius masih tetap berkuasa sebagai raja, walaupun hanya kerajaan kecil saja. Tapi jabatan raja itu tidak hilang-hilang karena doa Rasulullah. Sedangkan Kisra di Persia, begitu menerima surat Nabi, dia merasa murka. Bayangkan sebuah negara adikuasa di masanya dikirimkan surat oleh sebuah negara kecil yang dianggap bangsanya sebagai bangsa barbar. Maka saking murkanya Kisra di Persia, Kisra bin Hurmuz, dia sobek-sobek surat Nabi. Tidak ada balasan sama sekali. Utusan Nabi ini pulang dan menceritakan, ya Rasulullah, suratmu disobek-sobek oleh Kisra Persia. Apa kata Nabi? Negeri mereka akan disobek-sobek oleh umatku sebagaimana suratku dicabik-cabik oleh mereka. Dan terbukti pada masa Khalifah Umar bin Khattab di bawah komando Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas, umat Islam taklukkan Persia. Rajanya mati terbunuh, istananya dikuasai, putrinya 3 orang menjadi tawanan. Semua kekayaan di dalam istana tersebut dibungkus dan dikirim melalui sebuah ekspedisi pasukan kecil ke hadapan Sayyidina Umar di Madinah. Setiap detil yang berharga dalam istana tersebut dicopot untuk dijadikan rampasan perang dibawa ke Madinah. Ditumpuk di hadapan Sayyidina Umar dalam perjalanan panjang. Bayangkan, Iran dengan Madinah itu jauh sekali. Saking jauhnya, Iran belum memiliki sebuah
peluru kendali yang bisa menjangkau dari Iran mencapai Madinah. Maka mereka merasa perlu mempunyai negeri satelit, negara satelit untuk memasang rudal mereka seperti di negeri Yaman. Maka terjadilah persaingan untuk kuasai Yaman antara Syiah dengan Sunni untuk pasang satelit mereka, pesawat mereka, rudal mereka di Yaman. Karena belum ada sebuah rudal yang bisa menjangkau jarak dari Iran sampai ke Madinah. Nah, kecuali barangkali rudal dari Korea Utara. Nah, itu bahkan sampai ke Amerika. Nah, itu saking jauhnya. Dikirim melalui sebuah pasukan kecil sampai di hadapan Sayyidina Umar. Umar yang sedang duduk di atas kursi tua dengan sebatang tongkat di tangannya, membalik-balik semua perhiasan-perhiasan yang ada di depan matanya sambil berucap, innalladzi addau hadhihi la umana. Sungguh mereka yang mengantarkan benda ini dari Persia sampai kemari tanpa kurang sedikit pun adalah orang-orang yang amanah. Bayangkan itu bendanya tidak didaftarkan, tidak dibuat rinciannya, tidak ada segel, tidak ada pengaman, tidak apa-apa. Hanya masuk dalam goni berangkat begitu saja. Dan tidak ada yang tercecer sama sekali. Maka Sayyidina Umar katakan, yang mengantarkan barang ini dari Persia sampai ke Madinah adalah orang-orang yang sangat amanah. Ali yang duduk di samping beliau, Umar itu presiden, Ali adalah menterinya. Itu kabinet kerja. Maka Sayyidina Ali katakan, ya Amirul Mu'minin, afafta fa'affat ra'iyyatuka. Wahai Tuan Presiden, karena Anda menahan diri, maka rakyatmu pun ikut menahan diri. Walau rata'ta la rata'u. Andai kata Anda serakah, mereka lebih parah lagi. Karena Anda menahan diri, maka mereka pun menahan diri. Kalau Anda serakah, mereka lebih parah lagi. Kalau Anda serakah, maka sungguh yang sampai kemari hanya setengahnya saja. Yang lain tercecer di jalan. Iku huruf wajud dan nama ini, ibu tanda. Tapi itulah orang-orang yang amanah. Makanya ar-ra'iyatu ala dini malikihim, bahwa rakyat itu mengikuti mazhab para pemimpinnya. Kalau pemimpin amanah, maka rakyatnya pun akan amanah. Itu yang sangat diharapkan dalam Islam. Maka ditaklukkan 3 orang putri Kisra ditawan, dibawa berikut dengan budak-budak lainnya, rampasan perang lainnya, sampai di Madinah dibagi-bagi ghanimah. Yang budak ini dijual, hartanya masukkan ke dalam kas Baitul Mal. Ketika sudah selesai semua, tinggal 3 orang putri ini. Begitu akan dijual, Sayyidina Ali katakan, ya Amirul Mu'minin, inna banatil muluki la yu'amalna mu'amalata ghairihinna. Wahai Tuan Presiden, putri raja tidak diperlakukan seperti wanita-wanita yang lainnya. Kita adalah agama yang diajarkan oleh Rasulullah untuk memuliakan orang-orang yang mulia dan tidak menghina orang mulia yang jatuh hina. Islam mengajarkan untuk tetap memuliakan orang yang pernah mulia tiba-tiba menjadi hina. Sedangkan kita sekarang, selama masih menjabat jabatan tertentu dimuliakan, habis jabatan, habis kemuliaan. Itu yang barangkali menyebabkan banyak pejabat-pejabat yang hampir masa pensiun tiba-tiba stroke. Kenapa? Habis kemuliaan dengan habisnya masa jabatan. Islam mengajarkan sekalipun dia sudah hilang kemuliaannya, tetap berikan kemuliaan padanya. Kisra Persia sudah dibunuh, tidak ada lagi kerajaan dan kekuasaan. Anak-anaknya sudah ditawan, seharusnya diperlakukan seperti budak. Bila terjadi pada kekuasaan yang lain, sungguh sudah jadi budak. Tapi Islam mengajarkan untuk memuliakan musuh-musuhmu. Umar menjawab, na'am ya Abul Hasan. Benar wahai Abul Hasan. Itu panggilan Sayyidina Ali. Lalu apa yang harus kita lakukan pada mereka? Maka Ali berikan solusi. Itulah hebatnya Sayyidina Ali. Beliau punya jawaban atas setiap pertanyaan. Apa kata beliau? Wahai Amirul Mukminin, kita tetap jual mereka, tapi tidak dengan standar kita, melainkan dengan standar mereka. Kalau wanita-wanita yang lain budak tawanan perang, kita gantung label harga di lehernya, ada yang didiskon dan ada yang pakai hadiah. Maka yang 3 orang ini kita suruh duduk di atas kursi kehormatan,
dan kemudian orang-orang yang ingin membeli mereka sudah berbaris di hadapan, dan biar mereka yang menentukan siapa yang akan membeli mereka. Bukan pembeli yang menentukan, tetapi barang yang menentukan siapa pembeli. Setuju Sayyidina Umar. Maka duduklah 3 wanita terhormat putri raja ini di tempat yang terhormat. Majulah orang-orang yang akan menawar, lelang. Bukan dengan surat tertutup, tapi dengan penawaran terbuka. Apa yang terjadi? Putri sulung Kisra memilih untuk dibeli oleh Abdullah bin Abi Bakar, putra Abu Bakar. Putri yang kedua memilih untuk dibeli oleh Abdullah bin Umar. Dan putri yang ketiga memilih untuk dibeli oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Putri yang ketiga ini bernama Sahzinan. Ketika dibeli oleh Sayyidina Ali, dimerdekakan oleh Ali, dan kemudian wanita ini memeluk Islam dan dinikahi oleh Sayyidina Husain bin Ali, dan melahirkan seorang anak yang bernama Ali Zainul Abidin. Perpaduan antara Ali yang Arab dari keturunannya Husain dengan Sahzinan yang keturunan Persia. Maka sejak saat itulah orang-orang Persia sangat akrab dengan Husain bin Ali, bukan dengan Hasan bin Ali. Karena Hasan bin Ali tidak ada hubungan dengan Persia, hanya Husain bin Ali. Maka bagi mereka Husain lebih penting daripada Ali. Maka tidak ada orang-orang Syiah itu yang mengeluh-elukan Ali. Mereka selalu berbicara Husain, ya Husain, ya Husain. Maka yang diperingati bukan hari lahirnya Ali dan bukan hari wafatnya Ali. Yang mereka peringati adalah hari syahidnya Husain bin Ali, 10 Muharram, dengan cara menyiksa diri untuk merasakan berbagi penderitaan yang dirasakan oleh Husain bin Ali di hari tersebut. Tapi mereka kurang ikhlas karena Husain bin Ali dipenggal lehernya dan syahid. Sedangkan tidak ada seorang Syiah pun yang bersedia dipenggal lehernya pada 10 Muharram. Mereka hanya cilet-cilet saja. Islam tidak mengajarkan cilet-cilet. Islam tidak mengajarkan ibadat dengan cara menyiksa diri. Lalu kenapa ada puasa? Puasa tidak boleh menyiksa diri. Maka salah satu syarat puasa adalah istita'ah, qudrah, mampu untuk menahan diri dari lapar dan dahaga sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau tidak mampu, berbuka. Sedikit saja ada potensi untuk tidak mampu, berbuka. Makanya musafir dibolehkan berbuka puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang di antara kalian sakit atau dia sedang dalam perjalanan musafir, maka silahkan ganti pada hari-hari yang lain. Sakit yang ada urusannya dengan makan dan minum, sakit perut, sakit mah dan seumpamanya, silahkan berbuka. Tidak boleh asal sakit, ngop-ngop cemekam hanya jadi puasa. Nah, gak ada urusan. Kenapa? Karena cemekam itu di ngop-ngop ataupun tidak di ngop-ngop, puasa tetap sama saja. Angop-ngoptum amlam tungop-ngoptum sawaun. Apakah cemekamnya mengop-ngop ataupun cemekamnya tidak mengop-ngop, tidak ada pengaruh. Tapi kalau penyakit mah, sakit perut dan lain sebagainya, itu terkait dengan sah dan tidaknya puasa. Musafir boleh berbuka. Bahkan Nabi mengajarkan bukan termasuk ketakwaan orang yang terus mempraktikkan puasa dalam perjalanan musafir dan menyempurnakan salatnya. Nabi tidak setuju. Bahagian dari kesempurnaan iman adalah berbuka dalam perjalanan dan melaksanakan qasar dan jamak di dalam perjalanan. Walaupun sekarang menjadi mudah, kendaraan milik sendiri, sopir dirinya sendiri, masjid sepanjang jalan. Apakah masih berlaku jamak dan qasar? Apa kata Nabi? Juga ditanyakan oleh sahabat. Itu ditanyakan oleh seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, kepada Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ajibtu mimma a'jabta. Saya juga heran terhadap pertanyaan yang engkau ajukan. Maka saya pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dulu tidak aman, sekarang perjalanan sudah aman, apakah masih berlaku jamak dan qasar? Apa kata Nabi? Sadaqatun tasaddaqallahu biha fataqabbalu sadaqatahu. Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah Allah. Walaupun mudah bagi kita untuk transit di setiap masjid, salat di setiap waktu, dan berbuka dan berpuasa sepanjang jalan,
itu adalah sedekah yang telah Allah berikan, maka terimalah.